Kajian Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin bab ke-6 ya, tentang takwa, judulnya takwa bab ke-6. Hadis terakhir sekarang hadis ke-5. Nah, hadisnya nih, an Abi Umamata Sudai ibni Ajlana al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa annuz zakata amwalikum wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Hadisnya riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan. Abu Umamah, ya, Abu itu kunyah atau sebutannya Abu Umamah. Ini nama aslinya yaitu Sudai bin Ajlan al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah pada haji wada. Beliau bersabda, ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini terjemah nya ya baku ya panggih jeung ieu ya, takutlah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, salatlah kalian yang 5 waktu, gitulah terjemahnya ya. Salatlah kalian yang 5 waktu, atau tegakkanlah salat wajib kalian. Wasumu syahrakum, kemudian laksanakanlah saum pada bulan kalian. Nah, yang dimaksud adalah saum Ramadan tentunya ya. Saumlah pada bulan kalian, saum Ramadan. Wa annuz zakata amwalikum, tunaikanlah, keluarkanlah zakat harta kalian. Wa atiu umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, pasti kalian masuk surga Tuhan kalian. Itulah terjemah harfiahnya ya. Jadi sekali lagi nih terjemah hadis ini ya, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau khutbah pada waktu haji wada. Beliau bersabda, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sallu wa sallu khamsakum, dan kerjakanlah salat wajib kalian, ya, tegakkanlah salat wajib yang 5. Kemudian saumlah pada bulan Ramadan, keluarkanlah, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian. Pasti kalian masuk surga Tuhan kalian. Ini hadis terakhir ya dari bab ke-6, yaitu tentang takwa. Ini dulu berarti nih tentang sahabatnya. Ya, biasa di sini ada penjelasan sedikitnya, kita mengenal gitu ya, mengenal sahabat lah. Ada penjelasan sedikit di sini. Tidak banyak, ini tidak banyaknya, hanya diterangkan keterangan tentang ini Abu Umamah. Nah, kalau kalau hadisnya yang diriwayatkan melalui dari Abu Umamah itu cukup sering sebetulnya ya. Hanya begitu, ternyata ini nama aslinya Sudai bin Ajlan. Nah, asing.
Karena lebih sering seperti Abu Hurairah, bahkan ada yang tidak tahu nama aslinya. Kan lebih dikenalnya ya dengan sebutan tersebut Abu Hurairah. Apa hese lah di orang Abu Hurairah tenawan itu dah penggemar kucing, itu penyayang kucing. Ini Abu Umamah. Nah, Abu Umamah ini termasuk sahabat yang cukup banyak nih ya meriwayatkan hadisnya. Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 250 hadis, yang cukup banyaknya. 250 itu termasuk yang sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis. Ya, hadis yang diriwayatkannya sebanyak 250 buah. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ada 5. Kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim ada 3 hadis. Dan tidak ada hadis yang muttafaq alaih. Jadi tidak ada hadis yang melalui Abu Umamah diriwayatkan secara bersama oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu tidak ada. Ya, kalau hanya hadisnya melalui Abu Umamah diriwayatkan oleh Bukhari, itu ada 5 buah hadisnya. Yang diriwayatkan oleh Muslim ada 3 hadisnya. Nah, ini kebanyakan terdapat pada sunan disebutnya. Sunan itu kitab hadis ya. Kitab hadis itu ada jenis, istilah sebutnya jenis. Kalau Al-Bukhari dan Muslim itu sebutannya Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Meskipun sebutan tersebut bukan hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban misalnya ada Sahih, itu jenisnya jenis kitab. Kalau Imam Ahmad jenis kitabnya itu Musnad sebutannya. Kalau Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah itu Sunan. Jadi bisa Sahih Abu Daud, mal bukan Sahih Abu Daud mah Sunan. Jadi balik ke Musnad Bukhari, nu mana Musnad Bukhari? Sebutan itu jenis-jenis kitab. Nah, kalau yang 4 Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud disebutnya. Yang dimaksud adalah kitab hadisnya. Itunya Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ada lagi jenis kitab itu Mustadrak. Nah, kalau Al-Hakim nama orangnya, jenis kitabnya Mustadrak namanya, ada Mustakhraj. Nah, kalau di dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan melalui Abu Umamah ini banyak. Nah, totalnya ada 250 hadis yang diriwayatkan Abu Umamahnya dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 5, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 3. Dan tidak ada muttafaq alaih yang dari Abu Umamah. Nah, kebanyakan hadisnya itu diriwayatkan oleh di dalam kitab-kitab sunan yang tadi Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, termasuk hadis ini ya, yang barusan dibaca ini riwayat At-Tirmizi. Abu Umamah sendiri kemudian tinggal di Mesir. Kemudian pindah ke Himso. Daerah mananya? Homs. Homs mananya? Suriah. Pindah berarti lumayan jauh kan ya, dari Mesir ke Suriah. Dan meninggalnya di sana di Homs. Kalau sekarang ya itulah dialek Inggris lah. Homs gitunya nyebutnya, padahal Himsu. Asli nama Mim Sod gitu. Ya Homs. Homs, Sweet Homs. Jadinya apa nama. Meninggal di sana di Homsnya, Suriahnya itunya wilayah Suriah sekarang. Meninggal tahun 8, ada yang menyebut biasa ini yang seperti ininya meninggal tahun berapa. Banyak sahabat yang
Ada yang mengatakan tahun sekian, ada yang mengatakan tahun sekian. Nah, ada dua nih pendapat mungkinnya yang mengatakan yang menyebutkan tahun meninggalnya Abu Umamah. Yang satu mengatakan tahun 81 Hijriah, ada juga yang mengatakan tahun 86 Hijriah. Dan Abu Umamah ini adalah sahabat terakhir yang meninggal di Syam. Nah iya betul, Suriah itu dulu Suriah itu termasuk Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, apalagi yang ada negara di sana itu, nah itu dulu Syam namanya. Dia Abu Umamah adalah sahabat terakhir ya yang meninggal di Syam. Nah seluruh hadisnya itu, nah itu ada apa tercatat lahnya. Seluruh hadisnya itu dicatat oleh orang-orang Syam. Nah segitu tah penjelasan tentang Abu Umamah yang ternyata kalau melihat jumlah hadisnya 250 itu cukup banyak hadisnya. Seorang sahabat meriwayatkan 250 hadis. Nah di hadis nomor 4 kemarin itu siapa? Dari Abu Thoribnya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim yang ini ya, kemarin kan Adi bin Hatim itu seorang sahabat yang terkenal tentang kedermawanannya. Bahkan kalau kemudian itunya terkenal kedermawanannya itu kalau soal kedermawanan pasti menyebut-nyebut atau menyandarkannya kepada Adi bin Hatim. Kemarin kan ya nanti dermawannya Abu Hatim sireum wae di Paraban. Sireum wae di Paraban. Kalau roti diremasnya dihancurkan. Nah, kemudian dikasihkan gitu memberi makan semut. Ya kamu ka jelema meureun tuh. Ganti diremas sama sola sih ka jelema. Nusok dikitu mah. Nusok itu mah yo aduh kajian yo tapi dikitu lah. Dihancurkeun heula. Kemarin Adi bin Hatim hadisnya hanya ada berapa? Hanya kamari hadisnya teh mana jumlah hadisnya kamari teh 66. Jauh kan ini 20 ini 250 nya Abu Umamah hanya cukup terkenal di dalam soal periwayatan hadisnya. Nah mulai sekarang nih catatan kitab Dalilul Falihin tentang hadisnya. Ya, hadisnya yang tadi di mana Abu Umamah mengatakan mendengar sabda Rasulullah SAW ini ketika beliau khutbah Haji Wada. Nah, khutbah disebutkan khutbah pada Haji Wada ini berarti pada waktu khutbah Arafah. Nah, kemudian sebutan ini dulunya Haji Wada. Arti wada itu perpisahan. Ini muncul kemudian pada waktu Rasulullah melaksanakan ibadah haji, enggak ada sebutan wada. Setelah Rasulullah meninggal gitu, itulah muncullah gitu karena Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu hanya satu kali, dan ini di tahun terakhir kenabian beliau. Waktu ini jarak waktu ya, jarak waktu dari turunnya ayat terakhir itu beliau sedang di Arafah. Ayat terakhirnya yang turun itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nah, ayat tersebut itu turun ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Jarak waktu dari turunnya ayat tersebut, jarak waktu dari turun ayat tersebut ke waktu meninggalnya Rasulullah itu 81 hari. Berarti kan tidak lamanya setelah Rasulullah SAW pulang haji. Nah, karena kan wahyu terakhir sudah turun, tidak akan ada lagi wahyu yang baru.
agamanya sudah sempurna, kan ayat itu menyatakan agama sudah sempurna, berarti kan tidak akan ada lagi nih datang dari malaikat Jibril tentang agama Islam, bukan ada, ayatnya menyatakan sudah sempurna. Waktu sekian itu katakanlah ini ya mungkin lah gitunya, itu untuk melihat bagaimana Islam gitu, katakan lihatnya bagaimana Islam itu diamalkan oleh para sahabat. Nah, Rasulullah itu melihat hal tersebut. Adapun ayat yang ini ya, ini Ibnu Abbas ketika ditanya tentang makna surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna, Rasulullah itu diberi ini dulu oleh Allah ya, diberi apa namanya ya, bisa jadi ini kenikmatan besar gitu bagi seorang Rasul, seorang utusan Allah, yaitu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia, orang-orang akan masuk agama Allah secara besar-besaran, afwajanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebelumnya syarat itulah, sebelumnya 1 orang, 2 orang yang masuk Islam, jumlah perkembangannya itu sangat lamban. Nah, ayat ini turun, Allah menjanjikan demikian, iza jaa nasrullahi wal fathu. Ini termasuk surat akhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ibnu Abbas ketika ditanya secara keseluruhannya, bukan rincian per ayat, makna dari surat iza jaa nasrullah sampai terakhir, Ibnu Abbas mengatakan ini mengisyaratkan sudah dekatnya kewafatan Rasulullah SAW. Nah, ayat itu mengisyaratkan bahwa waktu wafatnya Rasulullah SAW itu sudah dekat. Nah, haji wada sebutannya ya, haji perpisahan. Arti wada itu perpisahan. Ternyata demikian maknanya. Rasulullah SAW itu melaksanakan ibadah hajinya hanya 1 kali. Ini terjadi di tahun terakhir yang kemudian ya itulah jadi hajinya itu disebutnya kemudian dimunculkan sebut haji perpisahan. Nah, berarti dari ibadah Rasulullah SAW yang hanya 1 kali, maka tidak ada 2 pelaksanaan, berarti kan hanya 1. Berarti ibadah haji itu contohnya hanya 1. Rasulullah hanya mengerjakan ibadah hajinya hanya 1 kali, berarti taeta contohnya teh. Ibadah haji itu hanya dilaksanakan 1 kali. Andai misalnya kalau ada perbedaan bisa jadi kalau pelaksanaan Rasulullah itu melaksanakannya 2 atau 3 kali. Artinya yang pertama begini, ketika yang kedua seperti apa, ketiga itu bagaimana, mungkin beda. Kalau ternyata kan haji hanya 1 kali. Aneh kalau ada yang beda sebetulnya. Kenapa berbeda? Karena contoh dari Rasulullah hanya 1. Rasulullah mengerjakan ibadah hajinya hanya 1 kali. Dan untuk ibadah haji ini seperti sholat yang ini. Kalau sholat yang ini nih, shollu kama ra'aitumuni usolli. Perintah tersebut kan sangat mengikat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku sholat. Gak boleh beda berarti. Nah, kalau ibadah haji, hadis atau dalil yang seperti itu dengan redaksi khudzu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Nah, tidak boleh berbeda karena ada kesamaan dari 1 halnya, ada kesamaan, yaitu sama-sama ibadah badaniyah namanya. Ibadah badaniyah itu sholat bisa nggak diwakilkan?
Salat bisa nggak dimaklun? Salat dimaklunkeun batur wigawe urang nya diwakilkan kepada orang lain gitu nya, pelaksanaannya itu diwakilkan kepada orang lain. Urang mayar dimaklunkeun karena gitu. Masa salat dimaklunkan? Ibadah badaniyah namanya. Ibadah yang kena kepada setiap individu dan sifatnya ibadah badaniyah, tidak boleh, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Wudu juga sama. Bisa nggak orang lain yang wudunya kita yang bersih dari hadasnya? Ya orang lain yang cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, cuci kaki, nah kita yang bersihnya tekaci, namanya ibadah badaniyah itu harus dikerjakan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Makanya perintahnya juga sama. Kalau untuk sholat itu solu kamaru ro'aitumuni usolli, kalau untuk ibadah haji khuzu ani manasikakum, sama berarti kerjakan sendiri dan kerjakan seperti yang kalau sholat sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Nah kalau untuk ibadah haji khuzu ani manasikakum, ambillah cara manasik sebutnya kalau pelaksanaan ibadah haji, ambillah cara pelaksanaan ibadah haji itu dariku. Dan contoh dari Rasulullah hanya satu, karena beliau itu ibadah hajinya hanya satu kali. Hanya tidak bisa diwakilkan. Haji itu ibadah badaniyah. Nah, samalah tadi dengan sholat. Wudu nggak bisa kan wudu, kalau yang wudunya siapa ya masa yang bersihnya orang lain. Aneh hati lamun motor teh mah motor ieu dikumah mah nu itu nu bersihna. Motor ieu nu dikumah namanya nu itu nu bersihna. Ya tanu dikumah nu bersih berarti. Ah gitulah logikanya kan sederhana itunya. Salat, wudu, saum, haji sama, itu tidak bisa diwakilkan. Jadi badal haji yang kemudian sebutannya gitunya badal haji, tidak ada badal haji. Kalau seseorang mengerjakan ibadah haji, jadi yang jadi hajinya siapa? Ya siapa yang pergi, masa yang tidak pergi jadi haji? Alah iya mungkin di urang mah eta aya ha, aduh di belakang namanya itu sebelum menulis sama itu ha, padahal yang perginya orang lain. Jadi disebutnya orang ini gitunya sudah, atau nah bahasa kitanya orang ini jadi haji, padahal yang perginya orang lain. Tulislah di belakang namanya ha siapa gitu. Iraha hajina. Si anu si ini nama wah halusnya ya gitu ya. Siapa yang perginya itu, padahal kan masalahnya soal ini ya yang lebih penting itu kan pelaksanaan syariatnya, yang di sana ada pahalanya. Tidak ada yang melaksanakan orang lain lalu bukan orang itu yang melaksanakannya siapa lalu pahalanya itu Allah berikan kepada orang lain, itu kan enggak ada. Ini kalau yang seperti itu penting teh gelarna siga nama eta meureunna di urang mah. Bae itu ini ti asal aya gelar ha tuh lamun 2 kali berarti H2O beureun cai eta masih H2O mah cai atuh. Nah kan dia ya haji wada nih nah, sebutannya dah. Ini kan siapa ini Abu Umamah. Abu Umamah kan meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, kepada tabiin. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW khutbah pada haji wada. Nah Abu Umamah ngomong demikian itu kapan? Ketika dia menceritakan hadis ini kan, itu setelah Rasulullah tidak ada muncul sebutan haji wada teh. Sahabat memang sudah menyebut demikian ya.
Kalau sebelumnya berangkat ibadah haji, ini haji apa? Nggak ada namanya, berangkat haji pokoknya mah. Yang kemudian juga ada sebutannya untuk ibadah haji itu ada 2 cara pelaksanaan yang tidak terlalu jauh berbeda. Ada sebutan haji tamattu, ada haji kiron. Haji eta kene haji nama bedanya hanya pada kalau haji kiron karena yang disebut pelaksanaan ibadah haji itu begitu datang ke sana itu umroh dulu. Tapi ini umrohnya umroh bagian dari pelaksanaan ibadah hajinya, bukan umroh yang terpisah seperti di bulan apa bebas umroh lah gitu, bukan. Ini umrohnya bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Kalau yang haji tamattu setelah umroh tahalul. Nah kalau sudah tahalul bebas lagi aturan ihram, pakaiannya ganti pakaian biasa. Pokoknya aturan ihram hilang lah gitunya. Nah nanti waktu mulai ibadah haji tanggal 8 pakai ihram lagi. Nah kalau yang haji kiron setelah umroh tidak tahalul, nyambung terus ke ibadah haji. Pakaian ihramnya nggak boleh diganti. Aturan yang ihram tetap berlaku. Sakitu bedana teh haji tamattu dan haji kiron. Nah haji tamattu itu bagi orang yang apabila datang ke sana tidak membawa sembelihan udhiyah, kurban lah itu yang mau diurang-urangnya. Kalau yang membawa hewan sembelihan udhiyah dari luar, disembelihnya pada waktu pelaksanaan ibadah haji, tapi datang ke sananya memang sudah membawa kambing lah misalnya untuk, nah itu hajinya kiron pelaksanaannya. Rasulullah SAW sendiri dulu itu hajinya kiron karena beliau bawa kambing dari luar. Nah para sahabat terbagi 2, ada yang kiron, ada yang tamattu hajinya. Kalau sekarang jamaah haji Indonesia tamattu semuanya. Emang mau bawa kambing dari sini 3 rut, bawa kaditu kada kapal gitu, tak kaditu tuh bawa ke sana kiron di situ. Di sana juga sekarang sudah banyak. Pada waktunya tanggal 10 kan sama dengan di yang tidak haji juga penyembelihan kurban kan tanggal 10. Yang ibadah haji juga tanggal 10 dan hari tasyrik. Sama aja pelaksanaan penyembelihannya tanggal 10 ditambah hari tasyrik. Nah, kalau haji tamattu ya di sana nanti membeli, ada pasar hewan. Ada yang ya bisa unta, bisa biasanya kalau jamaah haji dari Indonesia itu yang disembelihnya itu unta. Tapi tahun berapa gitunya untanya bermasalah, itu tidak dijual. Ya, kena penyakit lah untanya, ganti dengan kambing. Lamun haji kiron ripuh, ataupun urang haji kiron gitu, aduh ya kudu mau domba karena kapal ya. Dibawa dari sini berarti kambingnya bakal kambing dari sini untuk disembelih di sana. Loh mun betahun domba nanti pas nepi ka ditu teh. Nepi ka ditu stres gering paeh. Sampai dipencit geus paeh. Beda teh di Garut tiris di ditu panas. Jet lag deui. Ribu domba aduh. Nah, pada waktu itu ya sebutan haji muncul haji wada hanya padahal waktu ibadah hajinya, waktu Rasul melaksanakan ibadah hajinya pokoknya melaksanakan ibadah haji bahkan tadi sebutan kiron dan tamattu itu juga setelah di sana karena kenyataannya rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat ada yang membawa kambing dari luar dari Madinah, ada juga yang tidak. Nah oleh Rasulullah kemudian dipisahkan. Ya, kalian yang tidak membawa kambing dari luar tahalul setelah umroh, sementara yang kiron terus nyambung sampai ibadah haji selesai baru tahalul. Nah kemudian ya, ini yang pokok nih dari hadis ini ya, ada yang pokok itu ini bab takwa. Nah ternyata takwa
itu termasuk berarti ini salah satu yang disampaikan. Karena ini kan tahun terakhirnya, ini tahun terakhir kan, ibadah haji itu tahun terakhir. Ini khutbah Arafah waktu ibadah haji. Padahal di ayat pun sudah banyak perintah tentang takwa. Ya kan di dalam ayat Al-Quran berarti sebelum Rasulullah haji kan ini sudah banyak. Dan seringkali Rasulullah SAW pun sebelumnya memerintahkan takwa. Nah pada waktu haji wada ini salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW, ittaqullah. Sekali lagi kan ini tahun terakhir. Al-Quran itu sebetulnya hanya tinggal nunggu penguncinya tadi kan. Penguncinya dari seluruh ayat Al-Quran itu adalah ayat terakhir yang menyatakan hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat terakhir. Berarti kan ayat-ayat yang lainnya itu sudah ada semuanya. Nah dari semua ayat Al-Quran itu perintah takwa di Quran banyak. Bahkan takwanya itu juga beragam. Ada yang langsung seperti ittaqullahnya disandarkannya kepada Allah. Ada lagi bertakwa tentang hari kiamat dan bermacam-macam. Nah ternyata tentang takwa ini dimunculkan kembali oleh Rasulullah pada khutbah terakhirnya, ya, yaitu pada waktu haji wada. Rasulullah memunculkan lagi tentang takwa, ittaqullah. Kalau maknanya sama, takwa itu maknanya sama ya, yaitu ini ya mengulang lagi lah. Makna takwa itu adalah memelihara, boleh lagi sebutannya, menjaga diri, memelihara diri, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan, atau dari sesuatu yang bisa membawa. Artinya dari sesuatu yang jelas-jelas membahayakan dan mencelakakan, atau dari sesuatu yang bisa membawa kepada bahaya dan mencelakakan. Nah, kalau di sini disandarkannya bertakwalah kepada Allah dengan definisi yang tadi, jadi menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari Allah itu dari apanya? Emang yang membahayakan dari Allah apa? Yaitu dari azabnya, ya, dari azab Allah ya. Caranya, nah itu kan caranya. Bagaimana supaya selamat, terhindar, jauh dari azab Allah? Caranya adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pasti selamat, pasti terpelihara dari azab Allah. Ini caranya itu ya, caranya. Kalau makna takwanya adalah menyelamatkan diri, menjauhkan diri. Caranya karena di sini langsung disandarkan ittaqullah, takutlah kamu atau selamatkanlah, gitulah sebetulnya ya. Pelihara diri kamu dari Allah, dari apanya? Yang mencelakakan manusia dari Allah itu adalah azabnya. Itu yang membuat yang mencelakakan manusia dari Allah itu adalah azabnya. Ini berarti yang harus dihindari oleh manusia, azab Allah. Caranya adalah dengan taat, intinya karena melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Taat berarti ya taatlah kepada Allah. Nah, caranya melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian nanti ada nih di akhir gitu ya. Di akhir dari ini penjelasan di kitab ini, kalau mana takwanya sama saja demikian. Karena tadinya sebelum Rasulullah menyampaikan hal ini ketika khutbah Arafah, di Quran juga sudah banyak perintah takwa. Di hadis juga pada kesempatan sebelumnya Rasulullah sudah sering memerintahkan takwa. Nah, artinya ini dimunculkan lagi secara khusus itunya oleh Rasulullah, diangkat lagi, dimunculkan lagi pada waktu khutbah Arafah di haji wada.
Artinya yang disebut oleh Rasulullah di sini adalah hal-hal yang pokok, hal-hal penting, hal-hal besar nih yang diangkat oleh Rasulullah pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian lanjutannya adalah solu khomsakum. Ini hal-hal besar nih ya untuk di dalam Islam. Salatlah yang 5 waktu, wasumu syahrokum wa adu zakat amwalikum. Ternyata ini kan rukun Islam. Yang 3 tadi, salat 5 waktu, saum Ramadan, kemudian zakat, itu kan bagian dari rukun Islam. Di mana yang disebut dengan rukun Islam ini adalah pondasi dari berislam. Asas pondasi dari beragama Islam itu adalah rukun Islam. Kalau digambarkan sebuah bangunan itu rukun Islam itu adalah pondasinya. Maknanya bahwa mau membangun bangunan yang bagaimana, tetap saja pondasinya yang didahulukan dan harus kokoh. Berarti pondasinya kan yang paling dulu dibangun pasti pondasinya. Masa bangunan ke atasnya dulu lalu gali tanah bikin pondasi, runtuh pasti bangunan itu runtuh. Ini yang disebut pondasi dalam berislam, beragama Islam. Ini berarti yang harus dibangun paling dulu adalah pondasinya. Mau beragama Islam artinya kalau mau beragama Islam pondasinya harus kokoh. Bangunlah ini nih, bangunlah sholatnya, bangunlah saumnya, bangunlah zakatnya. Nanti hal-hal yang ada di dalam Islam, di luar rukun Islam, nah pondasinya adalah ibadah-ibadah yang ini, sholat, saum, zakat, haji. Berarti karena haji juga kan termasuk tetap pondasi dalam beragama Islam. Dimana kan asumsinya bahwa kalau sholatnya lemah, kalau saumnya lemah, mau beragama Islam benar bagaimana gitu kan, dengan analogi bahwa itu pondasi kalau dalam sebuah bangunan. Jadi mau benar bagaimana sebuah bangunan kalau pondasinya rapuh, turuntuh gerengat gertah tembok karena pondasinya tidak kuat. Kalaupun bangunan itu tidak sampai roboh runtuh, pasti banyak masalah, rengat, mareol, enggenan dengdek bangunan karena pondasinya tidak kokoh. Itu maknanya yang disebut dengan rukun Islam. Nah, ternyata Rasulullah SAW menyampaikan apa yang ada di dalam rukun Islam. Yang disebut di sini adalah sholat 5 waktu, yaitu yang wajib, saum Ramadan, saum yang wajib, kemudian zakat, ini ibadah harta yang wajib. Ini wajib unggulnya, sholat wajib, saum wajib, zakat itu adalah ibadah maliyah atau ibadah harta yang wajib. Nah, sebetulnya kalau seseorang melaksanakan sholat, artinya dia kan melaksanakan perintah Allah. Masuk gak ke dalam definisi takwa? Gitu kan, masuk gak ke dalam definisi takwa? Iya kan, takwa itu tadi dengan cara melaksanakan perintah Allah. Berarti semuanya amalan yang ketika melaksanakannya itu karena melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu adalah takwa. Artinya perintah ittaqullah ini sudah mencakup sholat, itu sudah ada. Berarti masa orang takwa tidak sholat? Masa orang takwa tidak saum? Karena takwa itu kan perintah Allah. Sementara takwa itu kan dengan cara melaksanakan perintah Allah. Nah, ini disebutnya bahasa Arab riwayat atful khos alal
am disebutnya. Perintah bertakwa itu sudah mencakup. Nah, seperti ini. Di surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ini ayat 20-nya surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, ini seluruh manusia yang dipanggilnya, bukan hanya orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Aduh, ibadah tehnya menghambalah kepada Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang benar-benar menghamba. Menghamba itu pasrah, menyerahkan total gitunya, hidupnya itu kepada Allah, artinya hanya akan melakukan sesuatu kalau itu perintah Allah. Teta ubudu itu sebetulnya kalau itu ketentuan Allah, kalau itu dari Allah. Moal mau kerap sorangan. Eta teh perintah ya ayyuhanas teh ubudu rabbakum, menghambalah kepada Allah. Artinya tidak akan melakukan kalau belum ada perintah, kalau belum ada titah, kalau bukan ketentuan Allah. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Tanya ayat di situ disebutnya ya ayuhan langsung budu wahai manusia. Aduh, tetenya diterjemah di bahasa Indonesia gitu jadi hararampos. Wahai manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Teu karasa di bahkan diperintah total gitu, hidupnya itu hanya akan taat kepada Allah. Gak terasa gitu diterjemah demikian nih. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takitu arida carana takwa ma'ubudu rabbakum, jadi takwa. Perintah ini kan akhir dari ayat tersebut kan, manusia itu disuruh ubudu rabbakum, ibadah, nyapan ibadah itu sama dengan taat. Taat itu sama dengan beramal soleh. Amal soleh itu ada dua, melakukan dan meninggalkan. Kalau melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Ibadah bukan dua gitu, dua macam. Berarti taat. Kalau yang melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, taat berarti kepada Allah. Amalannya itu disebut amal soleh, yang kalau di dalam ayat-ayat itu allazina amanu wa amilu solihat, gitunya beriman dan bertaruk, itu amal soleh, yaitu yang ketika melakukannya itu atau meninggalkan, tidak melakukannya itu karena melaksanakan perintah dari Allah. Yang satu perintah dikerjakan, yang satu perintah ditinggalkan. Dengan demikian la'allakum tattaqun. Apa sih arti takwa? Bebas berarti dari azab Allah. Artinya kan takwa itu tadi kan, takwa itu kan menjauhkan diri, memelihara diri, menyelamatkan diri. Nah, caranya itu dengan ya beribadahlah kepada Allah. Dari semua ibadah itu pondasinya yang 5, yaitu rukun Islam. Sebetulnya perintah ittaqullah ini ada semuanya di sini. Kalau di ayat Al-Baqarah mah bagaimana takwa teh, supaya takwa teh yaitu ubudu rabbakum, ya beribadahlah kepada Tuhan kalian. Dan yang namanya ibadah itu tadi rukunnya, pondasinya ada 5. Nah, ternyata di sini Rasulullah setelah ittaqullah menyebut sallu khamsakum, sumu syahrakum, addu zakata amwalikum. 3 hal yang disebut ini sebetulnya itu sudah termasuk dalam perintah ittaqullah. Ada berarti sholat. Sholat itu sudah tercakup di dalamnya. Saum sudah tercakup, zakat sudah tercakup. Tapi dimunculkan secara khusus berarti ini istimewa.
Berarti ini hal istimewa khusus di luar keumuman gitulah sebutnya. Karena kalau secara umum dengan perintah ittaqullah sudah ada di dalamnya, salat itu sudah termasuk. Nah, dalam kaidah bahasa Arabnya gitu tayyinya mengatapkan, menyambungkan yang khusus kepada yang umum. Maksudnya adalah disebut secara khusus, padahal ketika sebelumnya menyebut yang umum sudah tercakup di dalamnya, sudah ada, sudah terbawa. Tapi dimunculkan lagi secara khusus, ada apa berarti? Ya, ternyata ini sholat, saum, zakat ini sebagai tadinya pondasi, penopang, tiang pokok gitu dalam beragama Islam, adalah rukun Islam. Di antara rukun Islam itu ini yang 3. Haji di sini tidak disebutnya. Rasulullah sedang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ketika khutbah di sini, di khutbah Arafah pada haji wada. Kemudian ini perintah ini nih satu lagi dari tadi belum disebut-sebut, yaitu yang terakhir yang diperintahkan Rasulullah di khutbahnya ini adalah atiu umaro akum, taatilah pemimpin kalian. Ini penjelasannya nih dari kitab Dalilul Falihin. Fima laisa fihi maksiyatullahi ta'ala. Wajib taat itu fima laisa fihi maksiyatullah, pada sesuatu yang tidak ada pelanggaran kepada aturan Allah. Artinya kalau sebutnya menaati pemimpin dalam hal melanggar aturan Allah, salah berarti. Mau pemimpinkah gitu ya, mau pemimpinkah atau yang lainnya, bahkan anak kepada orang tua wajib taat ya, bahkan disebutnya birrul walidain gitu kan kalau anak kepada orang tua. Allah membatasinya melalui sabda Rasulullah SAW, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada hal-hal yang melanggar aturan Allah. Artinya wajib taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya ini memerintahkan, mengarahkan, membimbing, mengajak kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah. Kalau yang ditetapkannya ini ketetapan, kebijakan, perintah, ajaran misalnya seorang pemimpin bertentangan dengan atau bertentangan malah melanggar aturan Allah, tidak boleh. Rasulullah sudah membatasi tadi hadisnya la ta'ata fi maksiatil khaliq. Bahkan anak kepada orang tua juga tidak boleh. Atau kalau di dalam ayat itu diantaranya di surat Luqman ayat ke berapa, 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu itu mengajak kamu untuk menyekutukan aku, malaisa laka bihi ilmun, ya sementara kamu itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak punya ilmunya tentang hal tersebut, fala tuti'huma, jangan ditaati keduanya, padahal ini orang tuanya. Bawahan kepada pemimpin, rakyat kepada pemimpin, anak kepada orang tua, wajib eta mah Allah yang mewajibkan taat. Tapi ayat tadi kita membatasi, dan hadisnya, kalau ayatnya tadi di surat Luqman ayat 15-nya yang menyebutkan demikian, kalau kedua orang tua, kalau kedua orang tua itu mengajak kamu menyekutukanku, maka jangan diikuti, fala tuti'huma. Nah, secara umum ini bukan hanya kepada orang tua. Rasulullah tadi menyabdakan la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kalau dalam hal maksiatnya melanggar gitulah aturan Allah. Nah, ini dalam khutbahnya termasuk hal yang istimewa, berarti hal yang penting besar gitu urusannya, yaitu taat kepada pemimpin.
Nah, tapi ini penjelasannya ya benar seperti ini, fima laisa fihi maksiatullah. Wajib taat pada hal-hal yang di sana tidak ada pelanggaran terhadap Allah. Wa fi zalika intizamul ahwalil mutawassili bihi ila qawamil ma'as. Nah, ini dengan apa namanya ya? Dengan taat kepada pemimpin itu sebetulnya gitu ya, dengan taat kepada pemimpin itu yaitu yang sebetulnya akan membawa kepada kemaslahatan selama di dunia. Artinya kan jadi seragam karena semuanya taat kepada pemimpinnya. Beda dalam menjeng aya nu teu taat, apalagi sampai kemudian memunculkan pemberontakan, kudeta, riweuh sebenarnya mah kan. Coba kalau semuanya taat kepada pemimpin kan seragam. Ini akan membawa kepada kemaslahatan itu ke hidup umat di dunia. Tapi kan ada batasnya tadi. Pada hal-hal yang sejalan, pada hal-hal ketaatan kepada Allah baru wajib ditaati. Wal istidadi lil ma'ad, jadi pemimpin teh kudu nama atau menjadi pemimpin itu harus seperti ini harusnya, yaitu segala sesuatunya itu yang mengarahkan itulahnya, yang mengarahkan kaumnya, umatnya kepada ketaatan kepada Allah, di mana semuanya itu nanti akan menjadi kemaslahatan, teratur, tertib, beres itunya masyarakat yang demikian, sekaligus pemimpin inilah yang mengarahkan manusia untuk mempersiapkan bekal hidupnya di akhirat. Tak pemimpin itu kudu kitu sebenarnya mah. Baru wajib ditaati. Ya, pemimpin ini ya yang yang mengarahkan, mengajak, membimbing, itunya memandu umatnya sesuai atau taat kepada aturan ajaran Allah, itu pasti akan tercipta keteraturan lah, ketertiban, keberesan hidup mereka di dunia. Nah, sekaligus mereka ini juga akan al-istidadu teh mempersiapkan bekal ya untuk lil ma'ad, untuk kembali ke sana, ke akhirat ya, mempersiapkan bekal untuk di akhirat lah itulah. Nah, kemudian ada sedikit lagi nih, tadkhulu, ini jazm, ini fi'il amr jazm, di mana jazm di sini atau kata tadkhulu ini menjadi jawab amr. Mungkin juga sudah beberapa kali isinya. Kalau ada syarat, ada jawabnya. Jika, maka, itulah dalam bahasa Indonesia banyak. Kalau jika ada maka, jika begini, maka ini disebutnya syarat dan jawab syarat. Nah, yang demikian itu ada juga bukan syarat tapi perintah, di mana perintah ini juga ada jawabnya. Nah, di awal tadi ittaqullah itu perintah, kemudian solu itu perintah, kemudian sumu ini kata perintah nih ya, yang dipakainya pun kata perintah, fi'il amr namanya kata perintah. Nah, di mana perintah-perintah ini kemudian disambung dengan jawab. Sama seperti syarat, jika syarat dipenuhi maka jawabnya pasti didapatkan. Jika bersungguh-sungguh pasti berhasil, misalnya gitulah contohnya sederhana, jika bersungguh-sungguh pasti berhasil, atau maka akan berhasil. Ternyata jika, maka. Nah, artinya apabila bersungguh-sungguhnya dipenuhi, maka yang menjadi jawab syaratnya berhasil itu bisa didapatkan. Nah, di sini perintah, penuhi dulu perintahnya, nanti jawabnya pasti didapatkan. Perintah pokok adalah bertakwa.
Nah, adapun sholat, saum, zakat itu sebetulnya sudah terbawa dalam perintah takwa. Ini disebut secara khusus karena tadilah maknanya bahwa inilah pondasinya bertakwa, pondasinya berislam, beragama Islam itu adalah amalan atau ibadah-ibadah tersebut. Ini jawab amr nih, pasti kalian masuk surga. Tadkhulu jannata rabbikum. Kenelah berarti tengah nama salat, saum, zakat kita kesampingan dulu karena kita kesampingan perintah salat, saum, zakat itu sebetulnya sudah termasuk dengan di dalam perintah bertakwa. Berarti bertakwalah kepada Allah pasti masuk surga. Ya, bertakwalah kepada Allah pasti masuk surga. Nah, kemudian ada ayat yang menerangkan Allah menerangkan surga. Allah menerangkan surganya di kemudian di ujungnya itu hadisna teno ayatna teno uiddat lil muttaqin. Allah siapkan, Allah adakan, Allah sediakan, Allah siapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ini nih penutup nih. Penutupnya seperti ini maksudnya. Setelah bab ke-6 ini bab ke-6 bab takwa. Nanti berikutnya bab yakin dan tawakal. Korelasinya nih ternyata. Jadi penyusun kita Riyadhus Shalihinnya ya. Setelah bab takwa itu bab ke-6 bab takwa dilanjutkan dengan bab ke-7 tentang yakin dan tawakal. Ternyata ini sambungan itunya, sambungan tahapan. Kalau sambungan tahapan nggak akan bisa gitu orang itu yakin dan tawakal tanpa ini tahapannya. Takwa dulu, mana mungkin orang tawakal, mana mungkin yakin kalau tahapan takwa ini tidak dijalani. Nah, itu maknanya nih, kaitannya jadi seperti itu. Nah, keterangannya seperti ini nih. Wali makana min samaroti takwa, apa buah namanya? Buah, itulah hasil buahnya, buah hasil dari takwa adalah al-irfanul lazibihi tanjalil umur. Dengan bertakwa itu mengetahui di mana dengan takwa itulah segala urusan itu menjadi terang. Dengan takwa itulah segala urusan menjadi terang. Dan juga wan nurul lazi tansyarihu bihi sudur. Takwa itu adalah cahaya yang kalau susunan bahasa Arab nama takwa itu adalah cahaya yang hati itu menjadi terang, atau takwa itu adalah yang menerangi, cahaya yang menerangi hati. Dua nih sampai di sana. Satu, segala urusan itu akan terang benderang. Kemudian takwa itu adalah cahaya bagi hati. Waman syaraha sadruhu wastanara qalbuhu. Barang siapa yang hatinya menjadi terbuka. Eta teh alam nasroh laka sadrok. Kalau untuk Rasulullah khusus kan hati Rasulullah itu dibukanya oleh Allah. Kalau selain Nabi bukan sendiri, cek Allah teh. Kalau selain Nabi bukan sendiri supaya Islam bisa masuk. Kalau hatinya terus tertutup menutup diri, ya Islam sulit masuk. Kalau Rasulullah mah dibuka oleh Allah, alam nasroh laka sadrok teh Allah yang membukakan hati Nabi. Nah, kalau kita nunggu dibukakan oleh Allah, nyebutnya teh saya kan belum dapat hidayah. Aduh, nungguan hidayah ti Allah. Buka sendiri, buka hati.
supaya Islam bisa masuk. Eta mah perlu berdoa sebetulnya kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah hatiku itu supaya Islam itu bisa masuk. Karena kalau yang benar-benar dibuka oleh Allah itu hanya Rasulullah. Alam nasroh laka sadrok. Rasulullah nggak meminta, bahkan Rasulullah nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dibuka, dimasukkan Quran jadi nabi. Itu kan Rasulullah tidak minta kan? Nah kalau kita yang soleh nungguan gitu, nungguan nyotung soleh oleh Allah di simsalabim nggak akan kejadian. Harus membuka diri, membuka hati. Kurang lebih berdoanya, ya Allah bukakanlah hatiku supaya agamamu itu bisa masuk gitu, supaya Islam itu bisa masuk ke dalam hati. Pan eta kita berikok teh tujuan teh supaya hati itu tidak keras. Kalau hati sudah keras, mantul mental mantul beda deui si eno mah. Mantul ke hidayah ilmu Islam datang teh gak bisa masuk karena hatinya keras. Nah, barang siapa yang hatinya terbuka, kemudian hatinya diterangi, ya cahaya diterangi oleh cahaya dua kalimat syahadat. Ya ada takwa dimulai dari sana sebetulnya kan, diterangi itu oleh cahaya takwa. Nah, di mana takwa itu jadi mulai dari sini, dari tauhid, berakidahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian juga jadi menyadari bahwa jadi lega sih sebetulnya ya. Ini yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat An-Nas. Surat An-Nas itu kan Allah menyebut dirinya bukan dengan namanya. Allah menyebut dirinya kan bukan namanya. Qul a'udzu billah sebetulnya kan, kalau a'udzu billah, a'udzu billah. Nauzubillah. Tapi di surat tersebut kan Allah menyebut dirinya itu dengan a'udzu bi rabbinas, kemudian malikinas. Nah, ya arti malikinas yang ini sekarang nih yang dimaksud di sini. Malikinas itu artinya manusia itu dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Itu harus disadari oleh manusia. Segala-galanya gitu, manusia itu dikuasai oleh Allah. Bahkan apa yang dilakukannya itu karena kuasa Allah. Makanya mintalah kepada Allah tadi, bukakan hati supaya Islam masuk. Nanti yang diamalkan yang benar kan, berarti yang diamalkannya itu yang benar gitu, karena Islamnya sudah masuk. Nah, kalau yang Islamnya mental lagi karena hatinya keras, terus yang dilakukan apa? Ya bukan dari Islam. Nah, ini akan memiliki kesadaran seperti ini ya, bahwa Allah itu atau manusia itu Robnya adalah Allah, Maliknya adalah Allah, ilahnya juga adalah Allah. Itu yang diungkapkan di surat An-Nasnya, Robbinas, Malikinas, dan Ilahinas. Manusia itu Robnya adalah Allah, Maliknya adalah Allah, yang menguasai sepenuhnya terhadap dirinya itu adalah Allah. Itu arti Malikinasnya, yang menguasai dirinya sepenuhnya itu adalah Allah, bukan dirinya bahkan. Nah, kemuncul kesadaran tersebut, maka tayakonaan la haula wala quwata illa billah. Manusia itu akan yakin benar bahwa manusia itu makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharon. Manusia itu tidak memiliki kekuasaan apapun sedikit pun atas dirinya sendiri. Manusia itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas dirinya sendiri, baik untuk hal yang baik ataupun untuk hal yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang mencelakakannya.
fa kharaja amma fi nafsihi minat tadabir, nah maka keluarlah dari dirinya nu kamari kebetulan sih nyambung, maka akan selamat mungkin lahnya, selamatlah manusia itu dari ujub. Berarti ujub makan tidak mau mengakui. Ujub itu merasa bahwa segala-galanya itu karena kemampuan dan kehebatan diri. Ujub itu kan merasa demikian. Bahkan urusan ibadah, bisa beribadah dengan baik, benar, maksimal gitu, ibadahnya sempurna, itu oleh Allah bukan? Iya kan sebetulnya, karena manusia itu baik, apakah ke hal yang baik, hal yang bermanfaat, tetap saja la haula wala quwata illa billah. Nah akan selamat nih dari ujub, dan akan apa namanya ya, wa alqa nafsahu ma'a jarol maqadir faza kama jaa fil hadisi sarif. Nah dengan seperti inilah manusia akan meraih kesuksesan. Manusia akan meraih, ya sebutannya meraih kemenangan, meraih kesuksesan, seperti tayi ternyata seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kamari kan gitunya di dalam kamari itu bab ujub. Maka akan meraih keuntungan, kesuksesan seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, la haula wala quwata illa billah itu adalah kalimat pusaka dari surga dan akan kembali ke sana. Kalau kalimat tersebut ada pada seseorang, maka orang itu akan dibawa ke sana oleh kalimat tersebutnya, karena la haula wala quwata illa billah itu adalah ini pusaka dari surga dan itu akan kembali ke tempatnya, yaitu ke surga. Kalimat ini berarti harus ada pada seseorang supaya orang itu dibawa oleh kalimat tersebut ke dalam surga. Oh berarti harus seringnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah teh bari ujub. Pret cek alah teh kumaha ieu teh ongkoh la haula wala quwata illa billah. Teu ieu yang saya katakan tah ieu obat paling mujarab untuk ujub mah la haula wala quwata illa billah, tapi dengan pemahaman dan pengamalan yang sebenarnya dari kalimat tersebut pasti akan dibawa ke surga. Ini ada dengan ini hadis ya, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu salah satu pusaka dari kekayaan surga dan dia akan kembali ke sana. Makanya wajib kan pada seseorang itu ada kalimat ini di dalam hatinya. Tapi bukan di lisan kan, tapi di dalam hati, artinya dengan pemahaman dan keyakinan yang tadinya yakin betul gitu bahwa manusia itu tadilah Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Manusia tidak bagian Malikinasnya, manusia tidak memiliki kekuasaan apapun sedikit pun bahkan atas dirinya sendiri. Nah dengan demikian nih sampai di sini ya, sampai hadis yang kelima, zoharo bihaza anna tawakkula wal yakina min samarati taqwa. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tawakal dan yakin itu adalah buah dari takwa. Kalau orang yang bertakwa pasti yakin. Ya, kalau orang yang bertakwa pasti hidupnya itu tawakal. Karena intinya kan tawakal itu mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Berarti kalau orang yang bertakwa ya pasti akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah karena dirinya tidak memiliki kemampuan apapun bahkan atas dirinya. Ya, dengan demikian maka tawakal dan yakin itu adalah buah dari takwa. Nah, sehingga penulis di sini
melanjutkan setelah bab ke-6 takwa ini dengan bab berikutnya, bab ke-7, yaitu babun fil yakini wat tawakkal. Seru ya pembahasannya ya tentang yakin dan tawakal. Tos beres berarti nya bab ke-6 nya tentang takwa. Yang paling penting adalah tadinya awalnya adalah mengetahui dan memahami definisinya gitu dengan benar. Takwa itu apa? Jadi perintah bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Naon sih bertakwa kepada Allah nih? Ya definisinya ya tadi lahnya menyelamatkan, menjauhkan, memelihara dari Allah. Emang yang membahayakan dari Allah apa? Azabnya, nggak ada yang lain. Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi itu untuk menyelamatkan dari azab Allah. Takwa namanya. Berarti orang itu disebutnya orang yang taat.